Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Efesus 4 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sahabat Kristus, beberapa waktu ini ada berita yang mengejutkan. Seorang perempuan menikah tanpa dihadiri oleh pengantin pria. Acara yang seharusnya penuh sukacita itu pun menjadi air mata. Bisa jadi dalam resepsi pernikahan yang berlangsung meriah itu ada banyak pertanyaan dari para tamu yang hadir. Kemana pengantin pria? Mengapa terjadi begini? Lalu mengapa tidak diantisipasi sebelumnya? Dan sebagainya dan sebagainya. Singkat cerita, ternyata calon mempelai laki-laki melarikan diri. Dia tidak menghadiri acara karena merasa tidak punya uang untuk membiayai. Diketahui ternyata beberapa hari sebelumnya, kedua keluarga calon mempelai ribut masalah uang untuk biaya pesta. Selain itu, pihak laki-laki menuding bahwa mempelai perempuan punya hubungan dengan orang lain. Dia pun memilih untuk melarikan diri ke luar pulau. Acara pernikahan atau peristiwa ini terjadi di Jawa Timur. Lelaki ini atau calon pengantin pria ini melarikan diri ke luar pulau Jawa. Resepsi pernikahan pun kacau dan mengandung banyak kesedihan. Terjadi air mata, terjadi keributan di antara pihak keluarga. Sahabat Kristus, sebenarnya masalah pernikahan pasangan tersebut sederhana saja. Kedua calon pengantin ini belum dewasa. Dalam usia, mereka masih terlalu muda, sehingga mereka belum dewasa, baik dalam berpikir ataupun bertindak. Saat ini Tuhan sedang mencari umatnya yang dewasa. Dia sedang merindukan gerejanya atau mempelai surgawi. Anda dan saya, kita ini adalah mempelai Kristus, mempelai surgawi. Disebutkan bahwa kita ini adalah mempelai perempuan. Tuhan mencari atau merindukan kita sebagai gerejanya memiliki kedewasaan rohani. Ciri-ciri mempelai Kristus atau umat Tuhan yang dewasa rohani yaitu tidak sibuk dengan berkat, tidak sibuk dengan berkat Tuhan, tapi sibuk mencari pengenalan yang benar akan Kristus, sibuk menggenapi kebenaran firman Tuhan, sibuk melakukan kehendak Tuhan, sibuk memenangkan jiwa. Betapa banyak dari antara kita saat berdoa dipenuhi dengan kata-kata, berkati aku, tolong aku, supaya hutang saya lunas, supaya masalah saya beres, supaya pergumulan saya terselesaikan, dan sebagainya. Semua fokus pada berkat dan pada diri kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh minta Tuhan memberkati. Tapi kalau kita hanya sibuk dengan berkat, supaya saya ditolong, supaya saya diberkati, supaya kehidupan saya dibereskan, berarti kita masih belum dewasa. Demikian juga saat ini ketika gereja Tuhan diuji dengan berkat berupa bantuan keuangan dari pemerintah, gereja menjadi ribut. Yang satu merasa senang dapat bantuan, yang lain menolak dengan berbagai pernyataan yang disebarkan di media sosial, sehingga mengundang banyak pro kontra dari orang-orang yang melihatnya. Saatnya kita ini tidak sibuk dengan urusan berkat, tapi mulai sibuk memenangkan jiwa dan bertumbuh di dalam iman. Mulai sibuk untuk baca firman Tuhan, mulai sibuk untuk mencari kehendak Tuhan, mulai sibuk untuk melakukan apapun yang berkenan di hadapan Tuhan, mulai sibuk untuk melayani Tuhan. Mulai hari ini sampaikan dalam doa kita, Tuhan, pakai aku untuk melayani-Mu.
dimanapun kau percayakan aku, dan supaya aku jadi berkat bagi banyak jiwa. Jangan hanya berdoa berkati aku, supaya pangkatku naik, supaya jabatanku naik, supaya tunjanganku naik, supaya gajiku naik, supaya fasilitasku naik. Tapi kita berdoa supaya kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita boleh bertumbuh di dalam iman. Kita menyediakan waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita menyediakan diri untuk Tuhan pakai melayani Tuhan. Di sisi lain, umat Tuhan yang dewasa itu adalah umat yang tidak mudah konflik. Betapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan saling serang, saling membuka aib, dan saling menganggap gereja lain sesat. Bukankah ini yang sekarang menjadi tontonan yang sedang laris di media sosial? Ketika satu pendeta menganggap pendeta yang lain sesat, gereja yang lain salah, pelayanan yang itu tidak sesuai firman Tuhan dan sebagainya. Lalu yang benar siapa? Yang sesuai firman Tuhan siapa? Itu adalah gereja saya, itu adalah pelayanan saya, itu adalah diri saya sebagai hamba Tuhan. Yang lain salah dan sebagainya. Saatnya kita saling mendukung, saling menopang, dan saling melayani. Kita mulai punya prinsip, kalau gerejamu tidak bisa, kami dukung. Kalau gerejamu tidak sanggup, kami yang kerjakan. Demikian semestinya. Demikian juga di dalam kehidupan pribadi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai tubuh Kristus. Mestinya kita bisa saling kerjasama dan mendoakan. Bukankah bila ada kesatuan hati, semua jadi lebih indah daripada saling jegal dan saling kritik di media sosial. Mari kita belajar menjadi umat Tuhan yang dewasa. Tidak sibuk dengan berkat Tuhan, tapi menyediakan diri untuk belajar akan pengenalan yang benar tentang Kristus. Kemudian yang kedua, tidak mudah konflik, tapi saling mendukung, saling menopang. Dan gereja Tuhan bukan berbicara mengenai organisasi semata, tapi diri kita sendiri ini adalah gereja Tuhan. Umat Tuhan, pribadi yang mengenal Kristus. Kita saling mendukung, saling melengkapi, dan saling menopang. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak-Mu, kami kembali datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk sharing firman yang boleh kami terima. Kami mau belajar Tuhan, jadi umat-Mu, jadi anak-Mu yang dewasa, yang tidak cuma mikir untuk kepentingan diri kami sendiri, secara materi, secara jasmani, secara fisik, secara apa yang kelihatan secara mata. Tapi kami mau belajar memandang pada kekekalan. Kami mau menyediakan diri menjadi pribadi yang mau melayani Engkau, pribadi yang mau belajar untuk mengenal Engkau dengan benar dan tidak disibukkan dengan berkat-berkat dan berkat, atau saling serang, saling konflik, saling jegal dengan orang lain. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini sakit hati, tersinggung, atau saling marah dengan orang lain. Tapi kami mau belajar, punya komitmen yang benar mulai pagi hari ini. Kami mau belajar memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Kami mau juga saling melayani, saling melengkapi di antara anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melangkah sepanjang hari ini. Kami tetap percaya pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, dan keajaiban-Mu itu jadi bagian kami mulai pagi ini sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar menjadi umat Tuhan yang dewasa. Salam dari saya Yogi Rajo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.